Hai guys, kali ini kita dengarkan Elia menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan audinnya. Mari kita simak, tapi jangan di skip video ini ya. Salam Kak. Salam, silakan Pak. Saya pernah masuk di live-nya Kak Elia juga. Ini saya mau bertanya, peristiwa penyaliban Tuhan itu kan banyak yang terlibat. Maksudnya dia yang menyalibkan, kemudian dia yang mencambuk dan lain sebagainya. Nah, sebagai orang yang memainkan peran itu, apakah mereka itu berdosa atau mereka harusnya bangga? Aku adalah orang terpilih yang dipilih Tuhan untuk memainkan. Aku juga nggak bisa nolak peran itu kan pastinya Kak. Loh, siapa bilang? Mereka menyalibkan Yesus itu karena kebencian mereka kan sama Tuhan Yesus. Mereka Anda jangan berpikir mereka menyalibkan itu karena saya dipilih untuk menyalibkan. Lalu karena saya dipilih untuk menyalibkan korban, yaitu Yesus Kristus, makanya saya bangga. Enggak. Mereka menyalibkan Yesus karena kebencian mereka kepada Kristus. Maka mereka menyalibkan dia. Berharap, dan dengan demikian iblis itu berharap Yesus itu mati untuk selama-lamanya. Tapi iblis ternyata tidak mampu menahan dia lebih lama. Jadi Anda itu jangan berpikir yang menyambut dia, yang menyambuk dia, yang melukai dia itu seharusnya bangga karena dia menyambut Tuhan Yesus yang adalah korban bagi penghapus dosa dunia. Enggak begitu. Konsepnya enggak begitu. Mereka berdosa. Yudas itu binasa karena dia menjual Tuhan Yesus. Murid-muridnya yang menyalibkan dia itu, mereka itu akan binasa kalau mereka tidak bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus. Mereka pasti binasa kalau tidak percaya kepada Tuhan Yesus yang mereka salibkan itu. Jadi penyaliban itu terjadi bukan karena mereka tahu Yesus inilah Mesias, yuk kita salibin yuk, biar dia menumpahkan darahnya untuk mengampuni dosa. Enggak begitu. Mereka menyalibkannya atas tuntutan Sanhedrin Mahkamah Agama karena kebencian mereka kepada Kristus. Maka dengan demikian di dalam kebencian mereka itu, kasihnya Allah dinyatakan di dalam tumpahnya darah Kristus. Jadi di dalam kebencian dunia kepada Kristus, Allah mencurahkan kasihnya di dalam darahnya. Sebab di dalam tanpa penumpahan darah, Ibrani 9 ayat 22, tidak ada pengampunan. Begitu. Ya, jadi nggak ada istilah berjasa bangga, enggak. Harusnya mereka malu. Mengapa mereka menyalibkan anak Allah? Oke, jadi seharusnya peristiwa itu memang harus terjadi kan Kak? Peristiwa itu. Ya, peristiwa itu harus terjadi. Nah, sedangkan tapi bukan Tuhan yang paksa mereka salibin dia. lalu Tuhan mengizinkan itu, tapi bukan Tuhan yang paksa. Kan mereka sendiri yang pengen menyalibkan Yesus. Pengetahuan Tuhan tidak menjadi dasar penetapan Tuhan. Tuhan tahu besok saya akan makan ikan goreng, tapi bukan Tuhan yang membuat saya makan ikan itu. Tuhan tahu bahwa saya besok akan berdosa, tapi bukan Tuhan yang membuat saya berdosa. Kalau Tuhan tahu besok saya akan membunuh cacing, maka saya harus membunuh cacing. Karena pengetahuan Tuhan tidak boleh gagal, tetapi bukan Tuhan yang memaksa atau memprogram saya untuk makan cacing. Tuhan tahu bahwa ketika anaknya diberikan, dunia akan menyalibkan dia, tetapi bukan Tuhan yang memaksa orang menyalibkan dia. Dengan demikian pengetahuan Allah tidak menjadi dasar penetapan Allah dan penentuan Allah. Jadi jangan Anda berpikir nubuatan itu Tuhan program-program. No. Tuhan tahu, tapi bukan Tuhan yang mengambil bagian untuk melakukannya. Tidak. satu lagi bisa Kak? Ya. Saya kan sering, ini bukan saya membandingkan Kak ya. Saya kan sering nonton, mengikuti Dautoni. Nah, saya minta tanggapan dari Kak Elia itu kesaksiannya seperti apa? Saya tidak percaya dengan Dautoni. Dengan alasan apa Kak? Ya, saya tidak percaya, saya tidak nyaman aja.
terlalu mengada-ngada bagi saya ya. Ya bagi Anda mau percaya silahkan terusan Anda. Ketika dia berkata Lucifer, ya saya dari situ saya tidak percaya karena Lucifer itu bukan nama iblis. Lucifer itu adalah gelar bagi Lucis dan Fere yang adalah pembawa cahaya, bukan nama. Jadi ya silahkan lah, yang mau percaya silahkan, saya tidak. Tapi saya tetap menghormati beliau sebagai seorang hamba Tuhan. Tapi saya tidak mau percaya. Yap. Saya terganggu dengan khotbah-khotbahnya dia dalam banyak hal. Tapi saya tetap respect ya sebagai sesama yang memberi hati untuk melayani. Tapi saya nggak tahu juga lah ya bagaimana. Saya tidak mau berburuk sangka. Tapi saya tidak percaya. Ya itu hak saya toh, saya mau percaya atau tidak sama dia. Gitu. Ya. Ya, terima kasih. Oke, ya. God bless. Itu urusanmu mau percaya, namun kata Bible Yesus itu utusan. Gak pernah baca kau. Silakan Andika. Halo? Ya bang, Saya mau tanya apa Pak? Silakan. kenapa Yesus meninggal bang? Kenapa Yesus meninggal? Kan dia Tuhan bang. Iya, dia memang mati karena dia memberikan nyawanya untuk mati. Yohanes 10 ayat 17, dia mengizinkan orang membunuh dia. Ya, Yohanes 10 ayat 17, aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Jadi Tuhan Yesus dia tahu orang-orang akan menyalibkan dia, dan dia mengizinkan orang-orang yang menyalibkan dia itu melakukan apa yang mereka mau. Dengan demikian dia memberikan nyawanya. Jadi Tuhan Yesus datang ke dunia ini ya dia tahu dia akan mati. Tapi dia rela memberikan itu demi kasihnya kepada manusia sebagai tanda penggenapan nubuatan. Gitu. Dia mati tapi tidak mati membusuk, kan dia makan belatung, dia malah bangkit. Justru matinya Tuhan Yesus itu untuk membuktikan ucapannya. Tuhan Yesus berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa yang percaya kepadaku, ia pasti tidak akan binasa. Ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Artinya apa? Bagaimana caranya Tuhan Yesus membuktikan bahwa dia adalah kebangkitan kalau dia tidak mati? Justru dia mau membuktikan bahwa dia adalah kebangkitan dan hidup itu dengan mati dan juga bangkit. Karena dia adalah sang hidup dan dia itu bangkit dari kematian. Itulah Allah kami yang bisa melakukan segala sesuatu. Dia mati dalam keadaannya sebagai manusia, Filipi 2, untuk membuktikan bahwa dia adalah Allah sang pemilik hidup. Ada nggak yang bangkit kembali selain Yesus dalam sejarah? Tidak ada. Hanya dia saja yang sulung. Maka dengan kebangkitannya atas kematian, itu membuktikan bahwa ia menang atas kematian itu sendiri. Maka kita yang percaya kepada dia juga turut akan dimenangkan di dalam kemenangannya atas maut itu. Gitu. Ya. Gitu ya, apa Andi? Oke, kita lanjut ya. Saya menjelaskan, dia malah typing di bawah tadi. Ya nggak apa-apa lah ya. Agar menjadi nyata bahwa tidak semua orang menyendingkan telinganya. Begitu. Ya, shalom kakak. Shalom, silakan. Ada yang mau tanya? Kak, aku mau nanya, aku mau sharing. Aku pun Kristen ya kan. Aku mau nanya, yang menciptakan langit dan bumi Yesus apalah? Allah.
Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Allah kan? Tapi kenapa banyak orang Kristen bilang Yesus yang menciptakan langit dan bumi? Ya kan Yesus kan juga firman yang mencipta. Bapa juga mencipta, Roh Kudus juga mencipta. Kamu ngomong sama aku, yang ngomong sama aku ini tubuhmu, firmanmu, pikiranmu, atau rohmu? Atau semuanya? Justru itu aku mau bertanya sama kakak, kan memang aku maksudnya nggak terlalu inilah ke agama kan, tapi kan yang aku pelajarin dalam Alkitab yang menciptakan langit dan bumi itu kan Allah Bapa di surga. Allah Bapa melalui firman dan rohnya. Ayub 33 ayat 4. Nah, pada Saya ngomong sekarang saya ngomong samamu, yang ngomong ini tubuhku kah, firmanku kah, atau rohku? Semuanya kan. Kalau saya hanya tubuh tanpa firman dan roh, saya mayat. Kalau saya hanya firman tanpa roh, tanpa tubuh, ya saya nggak jelas. Kalau saya hanya roh tanpa firman, tanpa tubuh, saya Casper. iya, cuman aku mau meyakinin, aku mau tanya, kan banyak orang Kristen mengatakan Yesus. Yesus memang pencipta. Tapi yang aku baca di Kejadian 1 ayat 1, yang menciptakan langit dan bumi adalah Allah. Ya Allah itu kan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Allah itu kan Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Itu Allah. Berarti yang mencipta itu Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Sang Bapa Berarti bersama. Allah ya. Berarti yang ciptakan Allah ya, bukan Yesus. Oh, Allah itu kami Bukan nggak kenal. Isa. Siapa itu Allah itu kami nggak kenal. Allah Bapa. Berarti laki-laki ya kak ya. Berarti punya ibu Bukan. dong. Allah itu kami nggak kenal karena Allah itu adalah Tuhannya umat lain yang diperkenalkan di abad ke-7. Di abad pertama kami tidak mengenal Allah, gitu. Jadi kami nggak kenal Allah itu siapa, gitu ya. Karena itu Tuhannya umat lain, ya. Kami tidak percaya dengan itu, dengan keberadaan Allah kami nggak percaya. Dan Allah itu, Allah di iman lain itu bukan Bapa, karena Allah di iman lain itu tidak pernah disebut sebagai Bapa. Jadi kalau Bapak yang di surga itu, Ya, apakah pernah umat Bapa di surga itu bukan Allah. Bapa di surga itu adalah Allah yang Maha Kuasa, Sang Allah Bapa. Bapa. Ya, Allah itu kami nggak kenal. Sang Bapak berarti laki-laki, berarti punya istri. Ya, itu kalau kamu memahaminya dengan bahasa Indonesia ya akan jatuh kepada pengertian itu. Dia disebut Bapa bukan karena dia laki-laki. Dia disebut Bapa karena dia adalah sumber segala sesuatu. Yesus disebut anak karena Sang Bapa melakukan segala sesuatu melalui firman. Sama seperti saya melakukan segala sesuatu itu menggunakan firman saya. Saya ngomong sama kamu itu melalui firman saya jadi suara. Saya membentuk batu ini menggunakan firman saya yang jadi batu. Jadi Saya katanya menjadikan Kristen yang Kristen itu pasangan saya Islam dari bayi kakak ini bawah. Dia cuma bertanya itu doang, meyakinkan itu. Karena yang dia baca di Alkitabnya dia kan yang menciptakan langit dan bumi kan Bapa, bukan Yesus. Kan saya pun sudah meyakinkan tidak ada Tuhan Oh, selain itu Allah. Yesus itu pencipta. Baca Yohanes 1 ayat 3. Tak satu pun yang telah dijadikan tanpa Yesus. Baca Yohanes 1 ayat 3. Jadi Tuhan Yesus adalah pencipta. Betul sekali. Sang Bapa adalah pencipta. Betul sekali. Roh Kudus adalah pencipta. Betul sekali. Ayub 33 ayat 4. Tetapi Sang Bapa, Firman, dan Roh itu satu. Sama seperti tubuh, firman, dan roh saya itu satu dalam kemanusiaan saya. Bapa, firman, dan Roh Kudus itu satu dalam kealahannya. Allah yang satu itu bukan Allah seperti batu. Bukan seperti satu batu ini. Ya. Makanya Tritunggal itu berbicara tentang kebagaimanaan Allah. Bukan berbicara tentang apa? Bukan berbicara tentang berapa Allah. Ya, Trinitas itu tidak berbicara tentang berapa Allah, Trinitasnya berbicara tentang bagaimana Allah. Jadi Sang Bapa apakah pencipta? Betul pencipta.
Yesus yang adalah firman apakah mencipta? Pencipta. Roh Kudus apakah pencipta? Pencipta. Sama seperti saya. Kalau saya menciptakan gelas ini, tubuh saya menciptakan. Firman saya ikut mencipta, roh saya ikut mencipta. Tapi apakah ada 3 pencipta? Tidak ada. Hanya 1 pencipta gelas, yaitu Elia. Manusia Elia. Nah, kalau Sang Bapa mencipta, Roh Kudus mencipta, Yesus mencipta, apakah ada 3 pencipta? Tidak, hanya 1 pencipta, yaitu Allah Tritunggal. Sang Kan Allah. Ya kan Allah bukan Yesus. Yesus itu kan Ya anaknya. kan ku bilang dari kemarin Allah. Yesus itu Nggak usah manusia. berantem, nggak usah berantem kalian di situ. Yang mencipta itu Yesus, Bapa, dan Roh Kudus. Sama Yesus seperti itu manusia. tadi yang saya katakan, memang Yesus manusia, dia datang sebagai manusia. Gitu. Karena Masa Yesus Tuhan adalah manusia. firman yang jadi manusia. Gitu. Ya. Di sini Jadi aku kami nggak acting loh kak, aku nggak acting, justru itu aku mempertanyakan karena aku nggak tahu dan kurang tahu. Wajar dong ya kan kak kita bertanya. gitu. Jadi kita itu mengenal Allah yang tidak kelihatan melalui firman-Nya yang jadi manusia. Gitu. Kan? Kalian lagi ngapain? Lagi pukul-pukul piring kah kalian di belakang itu? Atau lagi Enggak apa? kak, Kok berisik banget di belakang? Jangan berantem ya. Kalian pacaran suami istri atau apa? anak Tuhan nggak berantem. Enggak, kalian pacaran kah atau apa? Hah? Ini mau menjenjang ke pernikahan. Oh, lalu mau menikah beda agama begitu? Justru itu ini lagi kita perdebatkan. Ya, saran saya sama kamu adalah jangan meninggalkan Kristus. Ya. Jangan meninggalkan ya. Jangan meninggalkan Kristus. Untuk apa kamu mendapatkan lelaki tapi kamu kehilangan hidupmu? Untuk apa kamu mendapatkan cinta dari manusia tapi kamu kehilangan cinta dari Allah? Untuk apa kamu mendapatkan kekayaan tapi kamu tetap miskin di hadapan Allah? Untuk apa kamu mendapatkan kenikmatan bagi dunia ini tapi kamu tidak mendapatkan hidup? Nah, saran saya hanya itu ya. Silakan Ina Berliana. Halo, Selamat malam. silakan Bang Ne. Siapa ini? Bang Nenggolan. Halo? Halo, ya. Halo. Malam Kak. Ya silakan Pak. Ada yang mau ditanyakan apa? Ya, silakan. Selamat malam Mau Mbak tanya apa? Lia. Saya Kristen Protestan. Yang mau saya tanyakan ini tentang cerita dosa tadi. Saya mau nanya, di saat penyalipan itu Yesus bersama 2 orang yang disalib, salah satunya Barnabas dan satu lagi namanya siapa ya? Kak Elia, lupa saya. Terus yang mau saya tanyakan, si Barnabas disalib karena dosa-dosanya. Tetapi Tuhan Yesus berkata, imanmu telah menyelamatkan aku. Dan Barnabas berkata, jikalau engkau berada di rumahmu, bawalah aku serta, kata Barnabas. Pertanyaanku, apakah Barnabas suatu saat nanti di hari penghakiman tetap dihukum gitu Mbak Ilia? Abang lah ya. Gimana tuh? Kok Barnabas yang disalib Yesus? Yang di samping salib Yesus? Nggak ada Siapa yang- Barnabas. Seingat saya Barnabas sih. Didimas sama Gestas. Bukan Barnabas. Siapa itu Barnabas? Oh iya, siapa sih? Iya, lupa saya. Yang disalib Tuhan Yesus di sampingnya itu Gestas dan Didimas. Gestap ya. Barnabas tuh nggak ada. Oh iya lupa saya ya. Gestap ya Mbak ya. Yang kamu tanya pun saya bingung di part mananya.
Yang kamu tanya itu. Yang di samping Yesus di sisi kanan itu dia Itu berkata, gestas. Gesta ya. Oh, Dia berkata, di Demas, yang nah, yang yang ya yang dia bertobat itu Demas, yang tidak bertobat itu gestas. Gesta yang berdosa itu ya. Tidak Ah, bertobat, dia tidak mau percaya, dia mati binasa. Tapi dia berujar kepada Tuhan Yesus, apabila engkau berada di rumahmu, bawalah aku serta Tuhan. Lalu Enggak Yesus ada itu, Pak, enggak ada itu. Itu ayatnya enggak ada, jangan ditambah. enggak ada itu yang Mbak ya. Ya, Enggak. ini ya. Jadi yang disalib-salib itu yang di samping Tuhan Yesus itu masuk surga atau ikut berdosa, menanggung dosanya di hari penghakiman? Kalau Demas itu kan dia bertobat pada saat penyaliban, dia berkata, ingatlah kepadaku ketika engkau datang sebagai raja. Nah, Tuhan Yesus itu berkata pada saat itu, hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Jadi yang bertobat itu yaitu Demas itu dia akan selamat, tetapi Gestas yang tidak mau bertobat itu akan binasa. Gitu. Si Demas udah bertobat, tapi kan dia di masa kehidupannya dia berbuat dosa. Ya Apakah dia dia tetap selamat, dia tetap selamat. apakah dia tetap dihukum di hari penghakiman? Itu yang saya Oh tanyakan. enggak, dia selamat. Hari itu juga kan dia dibawa ke Firdaus. Oh ya, gitu ya, dinyatakan begitu ya. Betul. Terus tentara Romawi yang di bawah kayu salib, Yesus berkata dia benar-benar Mesias, itu masuk surga nggak, Mbak? Ya kalau dia bertobat, ada yang sungguh-sungguh bertobat, dia akhirnya percaya kepada Yesus, dia menjadi bapak gereja, itu masuk surga. Tapi yang menolak itu tidak. Yang mencambuk-cambuk itu tersiksa lah ya, Mbak ya. Buka dia ya. Tidak akan selamat. Ya. Karena murid-murid itu, karena prajurit Roma yang menyalibkan dia itu, ada yang percaya, ada yang nggak percaya. Setelah itu. Begitu ya. Oke, gitu ya Pak, kita lanjut ya. Oke. Udah. Silakan Wahyu Dinuwen. Ya, malam Bang. Halo, Ya, malam. dengar suara saya? Oke. Ini saya mau bertanya agak di luar konteks sih. Begini, saya dalam posisi kemajelisan, ya. Saya dalam posisi kemajelisan di sebuah gereja. Tapi gembala sidangnya ini agak kemudian gitu. Kalau dia lagi moodnya bagus, dia maksudnya ramah gitu. Kemudian kalau moodnya nggak bagus, ya semua pun dibentak-bentak. Jadi bagaimana seharusnya kita menghadapi hal seperti ini gitu? Karena posisinya kan sebagai gembala sidang, kita kan bisa dibilang bawahannya lah gitu. Jadi tegur aja dengan baik. Ya itu kan berarti dia belum punya penguasaan diri. Penguasaan diri itu kan buah roh gitu loh. Masa kalau dia hatinya lagi senang, dia baik. Kalau nggak lagi senang, semua orang dibentak-bentak sama dia tanpa alasan yang jelas, ya itu ngawur itu. Ya, harus menguasai diri, karena penguasaan diri itu adalah buah roh. Gitu, ya. Oke. Kemudian boleh satu lagi Kak. Ya, silakan. Ada teman saya yang beragama Katolik, dia itu keyakinannya dia itu berdoa kepada Maria ya, atau berdoa kepada orang-orang suci, supaya maksudnya Bunda Maria itu berdoa bersama kita gitu. Itu saya kurang paham sih konsepnya gimana gitu. Ya itu namanya devosi, itu nggak apa-apa. Jadi mereka yang di surga, misalnya Bunda Maria yang di Firdaus ya, itu untuk berdoa bersama kita. Karena bagi Tuhan itu nggak ada orang mati, bagi Tuhan itu semua orang itu hidup. Karena roh itu nggak bisa mati. Karena roh itu dihembuskan Allah secara langsung. Jadi orang percaya Yesus dia akan tetap hidup, tapi hidupnya di Firdaus. Orang tidak percaya Yesus dia akan tetap hidup, tapi di neraka. Gitu. Nah, orang-orang yang percaya Yesus ini yang telah mati, mereka tetap hidup di Firdaus, selangkah lebih dekat dengan Allah.
maka kita mengajak mereka yang di Firdaus untuk berdoa bersama kita, termasuk Bunda Maria, Rasul Paulus, dan juga para kudus yang lain. Gitu. Jadi berdoa bersama, bukan berdoa kepada. Kalau Gitu ya? gitu, kita boleh berdoa bersama opung kita yang udah meninggal misalnya gitu. Oh enggak, karena mereka bukan orang kudus kan. Malah mereka yang perlu kita doakan untuk perjalanan rohnya lebih cepat ke Firdaus. Gitu. Orang-orang kudus itu kan orang-orang yang secara langsung kontak dengan Kristus. Gitu. Oke. Oke, sementara hanya itu aja, Kak. Makasih, Kak. Oke, ya. Kita lanjut ya. Kalau Bunda Maria ya udah pastilah dia di Firdaus. Nah yang udah pasti begitu, itu yang kita minta agar mereka berdoa bersama kita. Kalau opung kita, apa kita mana tahu kita ya kan? Malah kita yang mendoakan mereka agar roh mereka itu lebih cepat menuju Firdaus. Gitu, karena ada perjalanan roh. Gitu. Jadi bukan mendoakan untuk masuk surga, tapi mendoakan agar rohnya lebih cepat menuju Firdaus. Karena orang-orang yang masuk surga nggak bisa didoakan untuk ke neraka. Atau orang yang tadinya ke neraka didoakan ke surga, nggak bisa itu. Silakan 07. Halo? 07? Nggak ada 02, 06, biar lebih lancar. Nggak ada ya, kalau nggak ada silakan Henry, PS Henry. Halo, selamat malam. Ya malam Pak, silakan Pak, apa yang mau ditanya Pak? Iya, ini minta maaf dengan Kak siapa ya? Ini bisa tahu? Saya namanya Elia. Elia ya. Ya, Ada mau ditanya Elia, Pak? minta maaf, mau tanya Elia itu Kristen apa ya, bisa tahu? Saya Kristen. Protestan, saya Lutheran. Oh, Lutheran ya. Mm-mm. Elia, bisa mau tanya itu perbedaan Calvinis sama Lutheran itu menurut Elia itu seperti apa? Kalau Calvin itu mengakui poin tulip, kalau Lutheran menolak tulip. Misalnya limited autonomy itu dipercayai Calvin, kalau Luther itu menolak. Jadi Luther itu unlimited autonomy, total depravity. Nah, orang Luther menolak itu, gitu. Oh iya. Hanya karena perbedaan sudut pandang sebenarnya. Ya. Gitu. Oh Ada lagi gitu. yang mau ditanyakan Pak? Eh, Di meja aku di atas teh. jadi yang sekarang orang harus ikuti pengajaran Luther ya sekarang berarti. Kalau saya Lutheran. Oh iya. Saya Lutheran, tapi saya bukan Lutheran murni. Teologi saya kebanyakan mengikuti ortodoksi. Bunga lagi. Saya mengikuti teologi timur, Pak. Gereja timur. Oh, gereja Teologinya. timur. Meskipun saya tertanamnya di gereja Lutheran, gitu. Oh iya. Baik. Banyak kan, Oke, Pak. ya. Karena saya lihat pengajaran sekarang kan banyak pengajar-pengajar yang ya minta maaf, banyak kan juga mesias-mesias palsu kan di Alkitab bilang Matius 24 itu kan. Ya. Jadi saya cuma pengen tahu aja. Karena pengajaran sekarang kan banyak lebih ke Calvinis ya. Sekali selamat tetap selamat ya. Iya. Menurut Kak Elia bagaimana itu? Saya tidak percaya sekali selamat tetap selamat, tapi kita menghargai kan itu pandangan. Kalau hanya itu dinarasikan tanpa poin-poin tulip yang lainnya, itu akan bahaya. Tapi karena dijelaskan argumentasi pemilihan tanpa syarat misalnya, unconditional love dari Tuhan, pemilihan tanpa syarat dari Calvin, itu akan membuat sekali selamat tetap selamat itu terlihat benar di mata mereka yang mengikuti poin tulip. Dan itu nggak masalah bagi saya. Ya,
Kecuali orang mengajarkan sekali selamat tetap selamat, tapi nafas pengajarannya Armenian yang ngawur. Tapi kalau dia menapas pengajarannya Calvin, dia mengajarkan one safe, sekali selamat tetap selamat, ya nggak masalah gitu. Saya tidak pernah mempermasalahkan yang begitu kan. Oh gitu. Ya kalau contoh minta maaf, ada kan banyak hamba Tuhan dia khotbah tentang pengajaran kelihatan luar biasa pengajarannya, tapi dia ngajar ke jemaat hanya sekedar dia kasih tahu tentang bagaimana mengikuti Yesus, tapi hidupnya itu tidak sesuai apa yang dia sampaikan. Menurut Kak Elia itu bagaimana itu? Ya, setidaknya dia sudah selangkah lebih maju. Kenapa? Dia memberitakan, tapi dalam proses untuk melakukan. Gitu. Oh gitu ya. Tapi itu juga kan sayang juga kan kalau dia tidak sesuai dengan apa yang dia sampaikan terus dia tidak lakukan, kan sayang juga. Ya, makanya lebih baik disampaikan dan juga dilakukan. Iya itu kan. Ya, makasih sudah ada pencerahan sedikit. Oke. Terima kasih.